Aku sudah tahu alasan mengapa suamiku menyembunyikan sahabatnya dariku, dan aku tak tahu bagaimana aku harus menyikapinya. Oke teman-teman, jika kalian penasaran dengan cerita dari sinopsis singkat tersebut, maka jangan kemana-mana, karena aku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ding, ding, ding. Disclaimer, disclaimer. Semua nama tokoh di cerita berikut merupakan pemberian aku ya. Jadi mereka itu pengen membagikan cerita mereka itu secara anonimus atau tidak pengen diketahui namanya. Tapi biar aku gampang menceritakan cerita ini kepada kalian, maka aku memberikan mereka nama. Jadi nama-nama berikut itu bukanlah nama asli. Demi, yaitu seorang wanita berusia 26 tahun, telah menikah dan hubungan pernikahannya sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun dengan suaminya, yaitu yang bernama Daniel, yaitu pria berusia 26 tahun. Mereka telah bersama sejak berusia 17 tahun. Tetapi mereka sudah saling kenal sejak kelas 4 SD. Demi sangat mencintai suaminya. Dia benar-benar paket komplit. Suaminya itu kocak, manis, terus juga dia tampan. Daniel telah membuat hidup Demi menjadi luar biasa. Dan Demi sepenuhnya ingin menghabiskan seumur hidupnya bersama Daniel. Demi dan Daniel bersekolah di sekolah yang sama sejak pertama kali mereka bertemu, yaitu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dalam waktu tersebut, mereka membuat grup teman mereka masing-masing. Daniel lebih terkoneksi dengan teman-temannya dibandingkan dengan Demi. Dan oleh karena itu, Demi menjadi bagian dari grup teman Daniel juga. Demi ikut sekitar 50% dari kegiatan nongkrong dengan Daniel dan teman-temannya. Banyakan Demi ikutan nongkrong itu karena pekerjaannya. Tetapi terkadang Demi tidak diajak. Demi tidak mempertanyakan hal tersebut, karena mereka adalah teman-temannya Daniel. Daniel tidak bertemu dengan teman-temannya sesering dia bertemu dengan Demi. Demi berpikir bahwa ini bukan urusan dia. Daniel bertemu dengan sahabatnya. Mari kita sebut saja sahabatnya dengan nama Douglas. Dia adalah seorang pria berusia 27 tahun. Daniel sudah bertemu dengan dia jauh sebelum Daniel bertemu dengan Demi. Demi hampir tidak tahu apa-apa mengenai sahabat dari suaminya ini hingga saat ini. Douglas tidak ada di pernikahannya Daniel dengan Demi. Douglas pun bahkan tidak bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Awalnya, Demi berkesan bahwa Douglas bukanlah teman dari teman-teman segrupnya. Demi mengira dia ikut serta karena pekerjaannya. Demi juga diberitahu oleh yang lain bahwa Douglas ini tuh dia sering bepergian. Tahun lalu, Demi dan Daniel berkunjung ke pesta barbecue yang dihosting oleh pasangan dari grup teman mereka. Douglas ada di sana. Awalnya Demi tidak mengenalnya. Kemudian Demi menyadari siapa dia. Sejujurnya Demi cukup terkejut. Demi telah melihat dia sebelumnya, tetapi dia menjaga jarak sejauh mungkin dari Demi, yang dimana Demi sadar bahwa hal tersebut tuh dilakukan dengan sengaja oleh si Douglas. Omong-omong, Douglas merupakan pria yang sangat tampan. Dia terlihat seperti supermodel di mata Demi. Ketika Demi mencoba untuk mengobrol dengan Douglas, Douglas kelihatan sangat gugup. Dan dia benar-benar membungkam Demi setelah beberapa kalimat. Ketika Demi membicarakan tingkah lakunya Douglas ini kepada yang lain, mereka juga membungkam Demi. Mereka bilang kepada Demi, Douglas memang begitu. Atau mungkin kamu mengatakan sesuatu yang menyakiti hati dia. Singkatnya, tidak ada satupun orang yang mau mengatakan apa-apa tentang Douglas kepada Demi. Setiap percakapan yang berhubungan dengan Douglas, Demi tidak diberitahu apa-apa. Pada malam hari di hari yang sama, Demi mencoba menanyakan tingkah laku Douglas itu kepada Daniel. Dia bilang bahwa Douglas tidak menyukai Demi. Demi kebingungan, karena Demi jarang sekali bertemu dengan Douglas, apalagi berbicara dengannya. Alasan yang diberikan oleh Daniel adalah karena Demi pernah selingkuh kepada suaminya saat masih kuliah. Dan Douglas terlalu keras kepala untuk melepaskan permasalahan tersebut begitu saja. Selingkuh yang dimaksud itu sebenarnya hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Sebenarnya Demi tidak pernah selingkuh dari Daniel. Demi tidak banyak bertemu dengan Douglas sejak hari itu. Kebanyakan hanya pada pesta ulang tahun, pertemuan besar, dan pada saat dia ke rumah untuk menonton pertandingan sepak bola dengan Daniel dan beberapa teman lainnya. Beberapa minggu lalu, Daniel bilang dia sedang pergi memancing dengan sepupunya. Di malam yang sama, Demi menghabiskan waktunya bersama dengan teman-teman perempuan lainnya. Ada salah satu temannya, mari kita sebut saja dengan nama Destiny, yaitu dia adalah wanita berusia 24 tahun, sedang scroll di medsos. Saat Demi melirik dari bahunya Destiny, Demi melihat sebuah selfie dari Daniel dan Douglas duduk bersampingan di sebuah bak mandi. Selfie tersebut baru diupload 30 menit yang lalu. Demi menanyakan kepada Destiny mengenai apa yang baru saja dia lihat. Kemudian Destiny mulai pucat wajahnya. Destiny mencoba untuk tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Demi mengambil HP-nya Destiny dari tangannya dan membuka profil dari akun yang mengupload foto tersebut. Profil tersebut ternyata milik suaminya Demi, yaitu Daniel. Profil tersebut private. Saat Demi scroll di profil tersebut, dia melihat kebanyakan postingannya adalah lelucon kotor
atau meme. Tetapi selain itu terdapat foto-foto Daniel dan Douglas, baik dari mereka yang hanya berduaan atau dengan teman-teman segrup lainnya tanpa Demi. Kebanyakan foto mereka berdua terlihat kalau Daniel dan Douglas terlalu dekat ataupun terlalu bersentuhan atau melakukan sesuatu yang terlalu intim untuk sepasang sahabat. Demi melihat profil tersebut sekitar 10 menit dan pada akhirnya Demi sudah tidak kuat lagi. Demi merasa ngeri. Semua foto tersebut diupload pada tanggal di mana suaminya bilang dia akan kerja lembur atau menghabiskan waktu dengan saudara, atau waktu di mana dia bilang kalau dia sedang melakukan sesuatu yang lain. Dan tentu saja cara nongkrong yang dimana Demi tidak diajak. Destiny hanya duduk diam saja. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi teman-teman yang lain melihat Demi dan Destiny seolah-olah mereka adalah hantu. Mereka tahu dengan jelas apa yang baru saja Demi lihat, dan reaksi mereka sudah cukup untuk mengonfirmasi apa yang ditakutkan oleh Demi. Demi sangat marah, dia mulai untuk berteriak. Destiny hanya menangis dan yang lainnya mulai emosional. Ketika Demi sudah mulai tenang, kemudian dia menuntut untuk diberi penjelasan oleh mereka mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Destiny memberitahu Demi segalanya. Daniel dan Douglas telah tidur bersama, dan pada dasarnya mereka berselingkuh di belakang Demi. Bahkan sebelum Demi dan Daniel menikah. Saat Demi dan Daniel break hubungan mereka selama 1 bulan saat kuliah, saat itulah Daniel dan Douglas memulai hubungan intim mereka. Dan hubungan tersebut berlangsung hingga saat ini. Semua orang di grupnya mengetahui hal tersebut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memberitahu Demi. Douglas tidak ada di pernikahannya Demi dan Daniel karena dia merasa bersalah. Douglas terus-menerus menghindari Demi karena dia merasa bersalah. Mereka merencanakan grup meeting di sebuah grup chat yang tidak ada Demi-nya. Karena mereka cukup menyukai Douglas, mereka mengampuni perasaannya. Tampaknya para pria yang ada di grup chat tersebut juga merasakan hal yang sama tentang Douglas. Douglas tidak sedingin yang Demi pikirkan. Dia hanya bersembunyi. Daniel telah menyembunyikan Douglas dari Demi agar perselingkuhannya dengan Douglas tidak ketahuan oleh Demi. Pada akhirnya di malam tersebut, setengah dari semuanya mulai menangis dan sisanya meminta maaf kepada Demi. Demi sangat marah. Dia membuat semuanya berjanji agar mereka tidak mengatakan apa-apa kepada Daniel atau siapapun. Kemudian Demi mengusir semuanya. Setelah itu dia menangis sampai dia tertidur. Pada malam itu, Demi berusaha untuk menyangkal fakta bahwa suaminya berselingkuh dengan pria lain, seolah-olah itu adalah sebuah prank yang gila. Oke teman-teman, untuk chapter 1 cukup sampai di sana dan mari kita pause dulu sebentar. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, aku asumsi kalian suka dengan cerita ini. Dan jika kalian suka, kenapa kalian gak support channel ini aja sekalian dengan like video ini, terus komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kemudian subscribe channel ini, ataupun share video ini kepada teman-teman kalian. Apa yang akan dilakukan Demi ke depannya? Apakah Demi berhasil merebut suaminya kembali dari Douglas? Atau apakah Demi akan menyerah? Mari kita temukan jawabannya di chapter kedua ini. Daniel tidak pulang ke rumah sampai pagi besoknya. Dia menceritakan tentang pengalaman memancingnya dan perjalanannya semalam kepada Demi. Demi tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dia ketahui. Sepertinya Daniel bisa merasakan ada yang aneh dengan Demi karena dia terus-terusan bertanya, "Demi, kamu kenapa?" Panjang hari. Pada akhirnya Demi bilang dia baru saja berdebat dengan kakaknya. Pada akhir pekan, Demi benar-benar mati rasa. Pada suatu malam, ketika Daniel sedang memberikan permen kepada anak-anak, Demi melihat sebuah notifikasi muncul di handphonenya Daniel. Karena Demi tahu passwordnya Daniel, dia bisa membukanya. Notifikasinya muncul dari Douglas. Demi membuka pembicaraan suaminya dengan Douglas. Dan pembicaraan tersebut mengonfirmasi semuanya. Demi sangat terpukul. Daniel ngechat Douglas sebagaimana dia ngechat Demi. Daniel bilang bahwa dia mencintai Douglas. Semua kata-kata manis yang pernah Daniel katakan kepada Demi, dia juga mengatakannya kepada Douglas. Kemudian Demi meletakkan handphonenya kembali sebelum suaminya melihatnya. Demi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah membayangkan dia harus meninggalkan Daniel. Karena dia adalah pasangan yang penuh kasih sayang dan pria yang baik. Tapi Demi tidak bisa membayangkan dia mampu memenangkan kompetisi melawan Douglas. Jika itu yang harus terjadi. Demi bahkan tidak bisa untuk membuat dirinya membenci atau jijik kepada Daniel. Karena Demi sangat mencintai Daniel. Demi bahkan tidak kesal dengan Douglas. Tapi Demi sangat terluka. Dia tidak mau mengambil risiko kehilangan suaminya. Dan dia juga tidak mau membagikan suaminya. Demi menelpon kakaknya dan Destiny pada pagi ini dan mengatakan semua yang dia ketahui dan semua perasaannya pada mereka. Kemudian di akhir pembicaraan, Destiny dan kakaknya Demi menanyakan kepada Demi apa yang akan Demi lakukan selanjutnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Demi tidak mampu berkata apa-apa. Demi sama sekali tidak tahu harus bagaimana. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya pada suatu malam,
Demi memberanikan diri untuk mengonfrontasi suaminya dan mengatakan, "Aku tahu tentang kamu dan Douglas." Mereka berbicara sekitar 2 jam dan setelah itu Daniel mengambil beberapa barang miliknya dan pergi dari rumah sekitar tengah malam. Pada akhirnya Demi memutuskan untuk menceraikan Daniel dan memutus pertemanan dengan orang-orang yang ada di grup pertemanannya saat itu. Sekarang, Demi mampu untuk move on dan memulai hidupnya yang baru. Oke teman-teman, mungkin cerita ini ya nggak banyak aksi atau gimana-gimananya, mungkin kurang emosional ya, terus endingnya juga nggak begitu klimaks lah gitu. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga aku ada pertanyaan nih buat kalian, jika kalian adalah Demi, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan sama, yaitu menceraikan suami kalian, atau apakah kalian akan terus berjuang memperebutkan dia dari selingkuhannya? Ya, kalau aku sendiri sih, ya sama seperti apa yang dilakukan Demi, yaitu menceraikan suaminya, terus juga no contact dengan teman-temannya yang saat itu ada segrup gitu kan. Karena mereka semua itu, semuanya tahu perselingkuhan si Daniel itu. Cuman gak ada yang bilang apa-apa gitu ke si Demi, dirahasiain gitu. Untuk follow up dari ceritanya itu, ya gak banyak yang aku ketahui ya. Soalnya aku juga udah coba cari-cari sana-sini, aku nggak nemuin apa-apa. Paling kayak cuma si autornya juga cuma curhat doang. Oh, seneng aku baca komen, paling gitu-gitu doang. Ya jadi ya intinya mah Demi menceraikan suaminya, memutus tali pertemanan dengan teman-teman yang lain, dan memulai hidup baru. Intinya sih gitu aja. Dia nggak balas dendam atau apalah gitu, coba untuk menuntut suaminya atau mengambil harta-hartanya, nggak gitu. Demi nggak melakukan hal tersebut. Pokoknya dia ingin pergi, dah aja, mulai hidup baru. Itu aja sih yang dia lakukan. Oh ya teman-teman, sebelum video ini berakhir, ya seperti biasa, seperti di episode-episode sebelumnya, aku memberikan mereka nama, itu nggak asal-asalan. Aku memberikan mereka suatu nama itu ada artinya. Dan nama yang aku berikan kepada karakternya, bukan karakter sih, kepada orangnya cukup cocok lah dengan apa yang mereka lakukan, bagaimana nasib mereka. Ya aku berusaha mendalami lore. Dimulai dari ini, Daniel name meaning. Daniel is a boy name in Hebrew origin meaning God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Dia kan biseksual kan. Makanya God is my judge kayak cocok aja gitu lah. Aku nggak tahu sih. Aku udah banyak mencari nama dan menurutku nama Daniel ini paling cocok dengan tokoh si sang suami ini. God is my judge. Yeah, B gitu dia tuh. Kemudian yang kedua, Douglas, yaitu selingkuhan suaminya. Black River atau Sungai Hitam, Dark Stream. While murky waters might make you think of dangerous depths atau kedalaman yang berbahaya. Anjay. IV belai. Banyak penyakit tuh masukin ke sana. Makanya nama Douglas ini kayaknya paling cocok. Dangerous Depths, kedalaman yang berbahaya. Kemudian yaitu Demi, sang tokoh utama. Half atau small, setengah. Dia mendapatkan cinta dari suaminya itu hanya setengah saja. Setengah buat Demi, setengah lagi buat si Douglas. Kemudian Destiny. Destiny mah ya emang dari bahasa Inggrisnya juga Destiny, fate atau takdir sama aja sih. Destiny, takdir. Ya, sudah ditakdirkan pada akhirnya bahwa si Demi ini mengetahui perselingkuhan suaminya melalui Destiny. Karena Destiny scroll sosmed, terus ngeliat foto si Douglas sama Daniel berduaan di bathtub. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka.